aturan di sini tuh nama ayah tanah eeng mah. Ibarat itu baik. Iya dong. Paman teri, paman ya Pak Ustad. Kopi kok. Ayo, temen dari dulu gitu. Orang yang tuan. Biasa muncul ya sekali. Eta bacakan action. Musuhnya bukan tanya. Ayo non yuk. Kelas. Oh kelas. Pasukan batik. Oh. Oh. Batiknya keren euy. Ke di bendahara, door presnya di bendahara. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara pembinaan dari Bapak Korwil Bidik Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Korwil Bidik Cilimus yang saya hormati, Bapak Pengawas Bidik Cilimus yang saya hormati, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya kita semua pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, terutama kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Korwil Bidik Cilimus yang saya hormati, rekan-rekan kepala sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru yang berada di gugus 2 yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Mohon maaf, ada titipan amanat dari Pak Ketua Cabang bahwa hari ini ada acara kedinasan dari sekolah penugasan ke Pak Agus, tapi Pak Agusnya ada kegiatan di sekolah, jadi saya menjadi 2 materi. Kebetulan lambang KJRI-nya di belakang yang mewakili KJRI. Bapak semuanya, saya tetap menegaskan bahwa di dunia pendidikan Cigana Mekar harus membuat sebuah suasana atau sinergitas, soliditas yang melahirkan kondusivitas di dunia pendidikan di Cigana Mekar, terutama di
jajaran SD-nya. Untuk atas nama K3S. Kalau untuk atas nama PGRI di dunia pendidikan yang Kecamatan Ciganjur. Itu yang harus digarisbawahi, yang harus dijadikan modal kita semuanya. Cigana Mekar tidak boleh ada hal-hal yang sampai mencuat ke tingkat kabupaten dalam hal-hal yang negatif. Kalau dalam hal-hal positif, prestasi dan segala macam, saya sangat membanggakan. Saya sangat merasa bangga sekali. Tapi kalau untuk hal-hal yang nantinya di backlist, dicoret merah, saya sangat merasa sedih dan sangat tidak mengizinkan. Terlebih para kepala sekolah itu mayoritas berakhir di tahun 2025. Saya sendiri saja tinggal 19 bulan tugas. Oleh karena itu menitipkan sekali lagi bahwa sinergitas, soliditas dan kondusivitas harus tetap dijaga. Kemudian nanti sepeninggalan saya setelah pensiun, nanti mungkin yang tersisa adalah Pak Ono, Pak Santo, Pak Salna, ya. Mohon maaf, Pak Ono, Bu Nining, Pak Salna, Pak Pandi, di luar Pak Rondon dan Pak Supri. Itu untuk kepala sekolah yang tersisa, mayoritas pensiun ada yang 2023, Pak Idi kemarin 1 Agustus, kemudian nanti disusul dengan teman-teman yang lain. Saya dengan Pak Lukman di Maret 2024, kebetulan tanggal lahirnya sama, cuma memang lebih dulu Pak Lukman. Pak Lukman lahiran jam 03 ya, 03 dini hari, kalau saya jam 4 sore. Nipnya sami ya, Pak? Beda saya. Nipnya sami, Pak? Orang Pak Lukman adalah lahiran Merah ujung. Nanti pemilik Pak Lukman lagi salim Pak, ya. Ini kita sudah membentuk FKKG. FKKG itu adalah forum kelompok kerja buruh yang intinya nanti keuangan tidak setor ke bendahara KKGO, tidak setor ke bendahara PAI dan sebagainya, termasuk K3S juga setornya adalah ke FKKG. Nanti setelahnya kemarin terbentuk, ketuanya adalah Pak Leda Rondon, kemudian kita buat SK, buat rekening bersama, nanti SI segala macam masuknya ke sana. Bendahara masih tetap bercucu. Yang selanjutnya, tanah. Kalau sudah tertanam rasa tersebut, maka mual aing-aingan dalam hal mengajar dan segala macam, yang namanya manusia tetap punya kepentingan, baik kepentingan keluarga ataupun kepentingan orang lain, sehingga datang ke sekolah telat. Asal telatnya tidak rugi. Jawaban sekolah itu karena memang merasa memilikinya kuat dan mencintai. Bahkan kemarin tenaga pandang 2 sedang ke Karangmuncang 2 ke bisa. Tingkatkan prestasi itu tidak hanya di bidang pengetahuan umum, tapi dalam bidang olahraga. Yang di peserta tahap 2, peserta tahap 3 tidak bisa ikut seperti awal lagi, bahwa yang sudah masuk dapodik dan segala macam. PGRI berpikirnya lebih luas dan lebih memikirkan kita semuanya, jangan salah tafsir ya. Apapun alasannya, PGRI adalah organisasi perjuangan. Kemudian yang terakhir barangkali amanat saya adalah yang harus ditanamkan dalam hati ibu dan bapak, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Artinya bahwa kita tadi tidak bisa IT, dituntut harus bisa ini dan segala macam. Jangan sampai ngeprint rapor baik kudu nitah operator, ngeprint rapor nitah operator. Tos ada anu sausia abdi mah meureun wajar, tapi ada yang anom kene mah genting. Ada Bu Ena, Bu Haji, dan yang lainnya, Bu Eeng misalkan, itu wajar. Kalaupun nyuruh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak Ketua KPKS dan Ketua PGRI serta rekan-rekan anggota pengurusnya, ketua-ketua KKG dan Bapopsi, forum KKG yang ada di Cikanabukan, terutama di Gugus 2 yang selamat dan saya banggakan, Bapak, Ibu kepala sekolah beserta rekan-rekan guru yang saya banggakan. Puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah, dengan kudrat irodatnya, dengan hidayah dan hidayahnya, kita pada kesempatan ini bisa berkumpul di SD Korea 1 ini. Semoga kegiatan kita mendapat ridho darinya, hidayah serta hidayahnya juga maghfirahnya. Amin. Rahmat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini, yang mana untuk Korwil Cilimus kegiatan pembinaan ini di Gugus 2 terakhir. Minggu yang pertama kami melaksanakan di Cilimus di 4 gugus, dan baru kemarin hari Kamis di Gugus 1 di Cikanabukan. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi kita melaksanakan tugas pribadi masing-masing, tugas lembaga sekolah yang di dalamnya antara Korwil, K3S dan PGRI. Mengapa kami harus mengadakan kerjasama? Karena ketiga komponen di Korwil ini sulit untuk dicerai-beraikan, sulit untuk dipisah-pisahkan, karena segala sesuatu adanya suatu keterkaitan. Maka sinergisitas dari ketiga komponen ini kami usahakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa PGRI di Kabupaten Kuningan ini, saya angkat jempol, saya salut terhadap PGRI baik tingkat kabupaten maupun kecamatan yang selalu eksis. Kenapa saya angkat jempol terhadap Kuningan? Saya sering ngobrol dengan PGRI kabupaten lain ketika kegiatan-kegiatan di kabupaten lain. Di Kabupaten Kuningan ini PGRI betul-betul terfokus kepada perjuangan para anggotanya atau memperjuangkan anggotanya. Kita lihat, kita amati Bapak Ibu, segala sesuatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan guru, PGRI selalu tampil. Bapak Ibu selalu nirangkeun, selalu menanti-nanti informasi dari PGRI tentang tunjangan profesi. Tim sejen mah sok percaya, mun ayat tos ayat di PGRI sok biasana konkret jadi bagi nubutukeun.
bagi membutuhkan kacida. Tapi pengangguran rata-rata butuhnya Bu. Nah, salah satu contoh lagi Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa perjuangan terhadap buruh PGRI berupaya untuk kuota P3K yang awalnya sekitar 1000-an tadi sampai mendapat 2.700 lebih. Ini berkat Pemda Kabupaten Kuningan, Dinas Pendidikan, notabene Kabid Pendas yang di dalamnya ex officio sebagai ketua PGRI. Pak Pipin selalu mengawal, Pak Pipin selalu mencari celah-celah, mencari terobosan informasi ke pihak pusat. Salah satu contoh Bapak Ibu, ketika menghadapi P3K tahap 3, bidang GTK sudah memanggil seluruh Polwil untuk mengadakan pemetaan guru di sekolah masing-masing secara real, satu per satu satu sekolah itu didata betul-betul, sehingga terciptalah kesimpulan bahwa kekurangan guru kelas sampai saat ini 760-an lebih. Sementara kuota guru kelas yang ada P3 di kita, kuota P3K tinggal 460-an. Pada rapat Pak Kabid menyampaikan bahwa ingin meminta di Kabupaten Kuningan itu bagi kuota yang tidak ada animonya atau gurunya itu diminta untuk SD Pak, diminta untuk guru kelas. Contoh kalau di SMP kan ada guru BP, ada kuota guru BP, ada kuota guru IT, BP-nya kantun sabaraha urang, IT-nya kantun sabaraha urang. Itu akan diminta dimasukkan kepada guru SD, guru kelas. Itu suatu perjuangan sebetulnya. Makanya kita doakan PGRI tetap eksis, PGRI tetap jaya, tetap berusaha, dan Bapak Ibu betul-betul ada dalam bimbingannya, kemudian Bapaknya. Amin ya rabbal alamin. Termasuk lebih dari itu, semoga Ketua PGRI bisa lebih eksis di Dinas Pendidikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya tadi Pak Ketua PGRI kan betul-betul berupaya keluar dari hati sanubari sendiri untuk bisa meyakinkan diri sendiri berbuat secara maksimal. Nah itu, insya Allah tahap 3 akan menyusul. Ada informasi, ini informasi, tidak ada regulasi yang muncul, tetapi menurut informasi atas ajuan tadi yang disampaikan oleh PGRI, bahwa kalau saja dibuka tes benar tadi baru lulus kuliah asup ke SD, otakna encer kene siga ibu bapak peserta karulat siga kuring gitu. Pasti numarina numarora. Dinas Pendidikan PGRI ingin berupaya memberikan reward, memberikan
Terima kasih. Barangkali sekalian, barangkali Terima kasih atas kesempatannya. Saya sedikitnya mungkin bukan hanya sekedar untuk bertanya Pak, tapi mengingatkan kepada rekan-rekan saya, ya Bapak Ibu guru juga Bapak Kepala Sekolah, bahwa tadi yang dikatakan Pak Korwil mengenai nilai rapor pendidikan bukan hanya sekedar dari nilai yang dimasukkan ke dapodik. Ternyata Pak, setelahnya saya mengikuti sebuah workshop yang dilaksanakan di Kuningan, bahwa nilai pendidikan tersebut ataupun rapor pendidikan tersebut dilihat dari aktivitas keaktifan Bapak Ibu guru yang telah memiliki ID belajar, Pak. ID belajar aktivitasnya, dan di situ ada juga SIM GPO atau SIM PKB yang mestinya kita selalu pantau, sehingga yang terjadi Pak Jejen mungkin di daerah Kidul ya Pak Jejen sudah tahu bahwa ada program guru penggerak, itu diketahuinya itu memang dari SIM PKB. Cuma barangkali karena aktivitas di SIM PKB-nya sendiri yang kurang eksis membuka SIM PKB. Mohon maaf, terutama kami yang generasinya sudah hampir pensiun gitu Pak. Nah itu memang kadang-kadang malas. Nah di sana itu banyak beberapa program yang harus kita ikuti, dan mohon untuk aktivitasnya di berbagai program yang diadakan ataupun disediakan di SIM PKB Pak. Itu sehingga betul-betul terlihat ada orangnya, ada aktivitasnya, dan pusat itu melihatnya dari aktivitas itu Pak. Karena si aplikasi tersebut betul-betul berkesinambungan, saling berkaitan dari dapodik SIM PKB. Kebetulan saya kan waktu itu masuk dari operator, dan berbagai aplikasi terjadi dari mulai Padamu Negeri Pak, adanya Padamu Negeri, adanya dapodik, kemudian SIM PKB, sampai-sampai saya mengeluh sendiri Pak, ini mau diapakan, ngurus siswa aja belum, aplikasi sudah banyak disediakan. Tapi ternyata beliau-beliau yang di atas melihat, menilai dari aktivitas guru-guru terkait dengan aplikasi-aplikasi yang disediakan. Barangkali itu Pak bukan sebuah pertanyaan, hanya saya menghimbau kepada rekan-rekan saja bahwa bukan hanya sebatas nilai KKN yang dimasukkan ke dapodik, karena penilaian yang dimasukkan ke dapodik itu hanya di kisaran semester genap Pak, saat menjelang ataupun setelahnya dilaksanakan ujian semester akhir. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya akan menanggapi dari Bu Yuli. KKN itu per mata pelajaran atau KKN itu KKN kelas seluruh mata pelajaran? Yang minimal itu KKN mata pelajaran. Jadi seluruh mata pelajaran jangan kurang dari 75. Mengapa 75? Karena bergulirnya kurikulum 2013 tahun 2014 itu sudah 75. Kurikulum 2013 ganti menteri tahun 2014, ganti deh programnya. Nah, sababna sanggap dianggap kurikulum 2013 itu terlalu berat. Akhir-akhirnya diadakan Monepa tahun 2014 diadakan Monep kuring kabagi ka Majalengka, Kecamatan Genteng.
wangi. Malah yang manfaatan ya itu tengok halus. Sabar rompok tak dibang meserkan kan itu. Sangat promosi dia mah. Dan murimah kenyataan pati. Duduran mengalir. Ayah manfaatnya kan penting. Ternyata hasilnya itu bagus Pak. Pada waktu dihentikan itu hasilnya bagus. Yang akhirnya diberlakukan lagi tahun 2015, 2016. Akhirnya kemarin tahun 2020 itu semua sudah melaksanakan kurikulum 2013. Di tahun 2014 baik KKMT standar minimal nasional itu 75. Ngan di Kuningan ayangan aja di Kuningan ketika rapat para pengawas dengan dinas kabupaten, dengan Kabid, dengan Kasih, Pak mohon ada tingkat nasional mah harusnya begitu. Bagaimana kalau kita didasari dari bawah dulu, yang minimalnya nilai 70. Ya silakan, tapi harus ada penaikan. Nah hari buktinya ayat 65, ayat 66, ayat di bawah 70 itu maksudnya layak sekali jika sekarang kurikulum 2013 80 dan tahun baru terus kedana 75. Mengapa? Karena sekarang kebutuhan kita apa yang tadi saya sampaikan. Itu yang kedua dari Pak Oban, Pak Barman, terima kasih atas informasi itu. Dan memang Bapak Ibu harus berupaya ngakulan dapet SIM PKB karena itu si masing-masing pilih Bapak Ibu nyekel mos nambahin adapter. Mungkin berapa sangka operator. Yang penting ada konsekuensinya cek operator. Yang penting ada konsekuensinya. Kalau saya melihat apa itu kepentingan operator bagi Bapak Ibu di sekolah itu sangat besar. Sertifikasi tunjangan profesi ada telat curiga atau operator curiga atau operator berhenti. Jadi operator jadi tumpuan mana wajar bila Bapak Ibu ngingetan ke operator wajar gitu, pantas layak munasabah. Nah itu Bapak Ibu berkaitan dengan SIM PKB itu sekarang suatu berkaitan dengan SIM PKB bagi karir, bagi nasib Bapak Ibu. Sekarang ada lagi yang berkaitan dengan kinerja yang disebut Sijapati. Baru saja operator kecamatan tos rapat di BK SDM diurang sapi. Wawan anu ti Siganda Mekar, terus kami tempatna payu kemarana anu ti Cirimus. Kamari jika kepala sekolah, kamari Pak Wawan ngebel aku rinte, Pak, kecamatan yang lain itu untuk sosialisasi kepada seluruh operator sekolah banyak yang menggunakan langsung orang-orang BKP SDM kumaha diurang gitu. Mana perlu badani sareng K3S, apakah perlu kita itu memanggil
yang dari BKPSDM atau cukup dari yang telah berangkat ke BKPSDM. Itu perlu kebijakan bersama kaitannya dengan database. Mengapa? Itu berkaitan dengan nasib. Bilih ayat Bapak Ibu anu hilangan kaitannya dengan absen tawayahna diemutkeun kayak sama orang kasebut ku wawan teh Pak ieu anu kayak nu HP-na teu bener teu gini teu gini bener ayo bela dulu karena apa? BKPSDM sudah tahu bahwa operator kecamatan teh sok mangalareskeun sok maslihan alasan ke Bapak Ibu. Itu sudah ketahuan mana Wawan sareng Oni teh abi kumaha mana keur hari tama kuring di arbela anu bertangan ka sakolana menjaga jangan sampai berkaitan dengan sanksi. Karena apa? Menurut PP 53 kalau kita dalam 1 tahun alpa tidak melaksanakan tugas selama 45 hari itu diberhentikan secara tidak hormat. Nang menang hayang urang teh kira boleh dengerin di tengah-tengah. Kita benten Pak, Ibu, aya deui enggak? Sekap. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Dari film ini kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang bisa diambil dari film tadi? Ada yang bisa enggak? Bapak Ibu dari film tadi apa yang bisa diambil? Enggak Pak? Yang lain ngomongan syukur yang bawah kita. Kesimpulan dari video tampilan tadi yang dapat kita